Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview contoh skripsi dengan tema pembelajaran pada masa pandemi. Nah, banyak kan kalian yang masih bingung kira-kira pada masa pandemi seperti ini kita akan mengambil judul skripsi apa ya gitu. Kan kita tidak bisa menerapkan modul atau LKPD yang kita gunakan di sekolah gitu. Kalian bisa mengembangkan pembelajaran berbasis e-learning gitu ya. Nah, kali ini saya akan membahas skripsi yang berjudul Implementasi Pembelajaran Berbasis E-Learning. Nah, ingat, ini hanya review. Kalian tidak bisa mencontek judul ini sama persis. Jadi, semoga apa yang sudah saya review ini bisa menginspirasi kalian untuk membuat judul lain. Misalnya, kalian bisa membuat judul implementasi pembelajaran berbasis e-learning dengan mengkombinasikan apa gitu, atau e-learningnya itu dikombinasikan dengan menggunakan model apa, atau e-learningnya itu ditambah dengan metode apa, atau strateginya seperti apa. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi ini hanya review, semoga ini bisa menginspirasi kalian. Untuk skripsi ini skripsi ya, ini sudah hasil penelitian gitu. Jadi ini sudah dipublikasi sama yang mengembangkan atau yang meneliti, tapi saya tidak bisa mencantumkan namanya. Kalian kalau cari ini di Google Scholar juga ada untuk dipelajari ya, tapi jangan dicontek atau plagiasi, nanti kena undang-undang hak cipta. Jadi judulnya yaitu Implementasi Pembelajaran Berbasis E-Learning pada Masa Pandemi COVID-19 di SD Muhammadiyah Plus Salatiga tahun pembelajaran 2019-2020. Ini judul yang diambil oleh si peneliti ya. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya itu, nah ini bisa kalian gunakan untuk penelitian juga kan, inspirasi untuk penelitian kalian. Jadi yang pertama, untuk mengetahui pembelajaran e-learning pada masa pandemi. Nah, kemudian yang kedua, untuk mengetahui strategi guru dalam pembelajaran e-learning. Kemudian untuk mengetahui problematika dalam pembelajaran e-learning. Nah, ini kan sebenarnya masalah-masalah yang bisa kalian angkatkan untuk dijadikan sebagai judul dari penelitian kalian, judul dari skripsi kalian gitu. Itu maksud saya ingin mereview contoh skripsi ini supaya kalian bisa terinspirasi gitu. Nah, satu lagi, e-learning itu kan merupakan pembelajaran berbasis elektronik, intinya gitu ya. Nah, itu kalian bisa dengan menggunakan berbagai macam sosial media, kemudian WhatsApp, atau Zoom, atau YouTube, atau ada khusus akun e-learning, atau apa namanya ya, saya juga kurang tahu tuh, LMS atau apa gitu. Nah, itu kayak misal Google Classroom, nah seperti itu. Kemudian sebenarnya e-learning itu kan bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan siswa dan kemampuan si guru itu sendiri gitu. Misalnya kita membuat e-learning dengan menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran berbeda-beda, itu kan bisa. Nah, itu kalian nanti bisa kembangkan sendiri ya. Itu inspirasi untuk kalian. Kita lanjut ya. Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Karena dia nggak analisis data atau nggak oleh data secara statistik. Kemudian di sini dijelaskan juga teknik pengumpulan datanya. Dia ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Nah kalian bisa nih menggunakan teknik pengumpulan data ini, cukup menggunakan wawancara dan dokumentasi. Jadi kalian tidak perlu datang ke sekolah gitu ya, karena kan sekarang sekolah juga lagi tutup pandemi. Selanjutnya fokus penelitian. Nah, fokus penelitian ini kalau pada umumnya itu rumusan masalah ya. Saya juga nggak tahu ini mungkin dia sudah sesuai sama aturan penulisan di kampusnya ya. Jadi rumusan masalahnya itu bagaimana implementasi pembelajaran berbasis e-learning pada masa pandemi, kemudian apa saja strategi guru, kemudian apa saja problematika dalam implementasi. Nah, jadi
perumusan masalahnya ini, kemudian datanya kalian kumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi gitu. Sebenarnya ada satu lagi sih, observasi. Jadi biar nanti bisa triangulasi data untuk analisis datanya gitu. Jadi menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Oke, selanjutnya kita lihat lagi jenis penelitiannya. Oh, tadi udah ya, jenis penelitiannya itu dia menggunakan penelitian kualitatif. Nah, ini teknik pengumpulan datanya itu menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Oke, saya kasih inspirasi sedikit ya. Wawancara itu kalian mungkin bisa mewawancarai gurunya yang pertama, kemudian kalian bisa mewawancarai beberapa orang tua siswa, kemudian kalian juga bisa mewawancarai beberapa siswa, dan wawancara itu kita nggak perlu harus ketemu, tapi kita bisa lewat telepon, kemudian bisa lewat Zoom, seperti itu ya. Nah, kemudian observasi ini gimana sih caranya? Observasi ini kalian bisa ngelihat rekaman saat Zoom gitu. Nah, kan tadi tuh ada tuh pertanyaan atau rumusan masalah tentang apa sih strategi guru yang digunakan gitu. Nah, kalian bisa melihat strategi guru atau metode guru itu dari Zoom. Pada saat mereka Zoom itu gurunya menggunakan metode apa, kemudian respon siswanya itu seperti apa. Nah, begitu. Nah, kemudian dokumentasi ini bisa berupa nilai-nilai baik tertulis maupun tidak tertulis, ataupun daftar checklist, angket, kegiatan pembelajaran atau apa aja yang dilakukan siswa pada saat Zoom. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada metode analisis data yang digunakan di skripsi ini, yaitu metode triangulasi. Nah, ini sebenarnya jarang banget kita gunakan di penelitian pendidikan ya, metode triangulasi, karena emang biasanya penelitian pendidikan itu pasti menggunakan teknik analisis data statistik gitu. Ya, jadi yang ANOVA, MANOVA, ANAKOVA seperti itu. Nah, metode triangulasi ini emang dia identik dengan penelitian kualitatif. Metode triangulasi itu maksudnya adalah analisis yang melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi gitu. Jadi nanti pengambilan keputusan atau pengambilan kesimpulannya dari data-datanya itu tuh dipertimbangkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jika data dari wawancara A, kemudian data observasi bukan A, nah itu bisa kita perkuat dengan hasil dokumentasi. Kira-kira apakah hasil dokumentasi itu A? Nah, jika hasil dokumentasi itu A, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hasil penelitian itu adalah A. Nah, seperti itu ya. Itu udah termasuk valid seperti itu. Oke, nah, untuk selebihnya kalian harus sering-sering konsultasi ke dosen kalian. Dari saya cukup itu ya. Semoga skripsi ini bisa menginspirasi kalian yang lagi kebingungan untuk mengambil judul apa atau rumusan masalah seperti apa di masa pandemi seperti ini. Oke, jangan menunda mengerjakan skripsi, jangan menunda wisuda ya. Sekian dari saya, dan forget to subscribe, like, and comment, serta share video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.